Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teorema Pythagoras, melanjutkan materi yang lalu. Kita masuk ke bagian 4, yaitu menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Pelajaran Matematika SMP kelas 8 semester genap. Tujuan pembelajaran yaitu menghitung perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa dengan salah satu sudut 30 derajat dan sudut yang lain 60 derajat. Yang pertama, kita akan menghitung perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa dengan salah satu sudut 30 derajat dan sudut yang lain 60 derajat. Jika kita punya segitiga ABC dengan sudut B 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan tentu saja sudut A juga besarnya 60 derajat, karena pada segitiga di sini jumlah sudutnya mestinya 180 derajat ya. Jadi ini jika B 60, C 60, maka A juga 60. Maka segitiga ini adalah segitiga sama sisi, di mana sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AD. Nah, jika panjang AB itu kita punya sebagai 2x cm, kemudian AC-nya tentunya juga 2x cm, dan BC juga sama dengan 2x cm, karena segitiga ABC ini sama sisi ya, jadi panjang sisi-sisinya ini sama. Nah, kemudian jika kita belah menjadi dua, jadi dari sudut A kita membagi sudut menjadi dua sama besar, maka dia akan garisnya akan memotong sisi BC itu di titik D, ya, sama besar, sehingga ini segitiganya yang dibentuk ini dua segitiga yang kongruen. Nah, kita lihat segitiga ABD, ya, segitiga ABD, di mana sudut BAD ini tentu saja setengah dari sudut BAC. Padahal sudut BAC tadi besarnya 60 derajat, sehingga sudut BAD ini besarnya 30 derajat. Nah, ini 30 derajat, separuhnya ya. Nah, kemudian panjang BD, nah tentu saja ini adalah separuhnya dari BC juga. Kalau BC-nya itu 2x cm, maka BD-nya adalah x cm. Sehingga kita punya segitiga ABD, ini panjang sisi AB adalah 2x cm dan panjang sisi BD adalah x cm dengan sudutnya besarnya, yaitu di sudut B ini ABD ini 60 derajat dan sudut BAD ini 30 derajat dan sudut BDA ini adalah siku. Nah, kalau kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, pada segitiga istimewa ini, di mana salah satu sudutnya adalah 30 derajat dan 60 derajat, maka kita punya sisi AD itu sama dengan, jadi di sini kalau kita mencari sisi AD, maka AD sama dengan AB kuadrat, karena ini yang paling panjang, dikurangi BD kuadrat. Nah, kita coba hitung. AB kuadrat itu adalah 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Jadi sama dengan 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat itu tentu saja ya, 4 dikurangi 1 berarti sama dengan akar 3x kuadrat. Dapat kita tentukan sehingga menjadi akar x kuadrat dikali akar 3 ya. Ini kita pisahkan akarnya, kita buat jadi perkalian ya, yaitu akar x kuadrat kali akar 3. Sehingga untuk akar x kuadrat ini adalah x ya, dikali akar 3. Jadi panjangnya AD adalah x akar 3.
Sehingga kita dapat tuliskan perbandingan panjang sisi-sisi segitiganya, yaitu segitiga ABD, siku-siku di D dengan sudut A 30 derajat dan sudut B 60 derajat, panjang BD-nya X dan panjang AB-nya X, maka panjang AD sama dengan X akar 3. Nah, ini sudah ketemu semua. X, 2X, dan X akar 3. Jadi yang paling panjang adalah 2X. Atau sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 2X. Di depan sudut siku. Kemudian untuk sisi yang paling pendek adalah X. Sedangkan sisi yang tengah-tengah adalah X akar 3. Panjangnya di antara yang paling panjang dan yang paling pendek itu adalah X akar 3. Nah, jadi sisi siku-siku 1 banding sisi siku-siku 2 banding sisi hipotenusa adalah sisi siku-siku 1 itu BD, ya, kemudian sisi siku-siku 2 AD, dan sisi hipotenusa adalah B. Maka perbandingannya adalah X cm banding X akar 3 cm banding 2X cm. Kalau kita sederhanakan akan menjadi 1A banding A akar 3 banding 2A. Jadi X cm-nya kita ganti A ya. Oleh karena itu, perbandingan panjang sisi-sisi segitiga istimewa dengan salah satu sudut 30 derajat dan 60 derajat adalah 1A, A akar 3, dan 2A. Urut dari sisi yang paling pendek, kemudian tengah-tengah, dan yang paling panjang. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini pada gambar segitiga ABD, kita dapat tuliskan bahwa perbandingan untuk BD adalah 1A, untuk AD adalah A akar 3, dan untuk AB adalah 2A. Maka kita dapat katakan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa dengan salah satu sudut 30 derajat dan 60 derajat adalah sisi 1 banding sisi 2 banding hipotenusa sama dengan 1A banding A akar 3 banding 2A. Contoh. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut A adalah 30 derajat dan perpanjang sisi hipotenusa AB adalah 8 cm. Tentukan panjang AC dan tentukan panjang BC. Nah, ini diketahui salah satu sisi saja yaitu sisi AB. Ditanyakan sisi AC dan sisi BC. Panjangnya berapa? Di sini kita gambarkan dulu segitiga ABC siku-siku ya, siku-siku dengan sudut A 30 derajat nih. A-nya 30 derajat, hipotenusanya adalah 8 cm. Berapakah sisi AC dan berapakah sisi BC? Untuk menjawabnya, kita coba untuk menentukan panjang sisi AC dulu, yaitu sisi siku-siku yang panjang. Kan tadi sisi siku-sikunya ada 2 ya, satu yang panjang, satu yang lebih pendek. Nah, di sini segitiga ABC 30 derajat dan 60 derajat untuk kedua sudutnya ya. Kemudian hipotenusanya 8. Ditanyakan AC berapa? Nah, kita akan mencari dulu perbandingan sisi-sisi segitiga istimewanya. Nah, di sini AB itu adalah sisi yang paling panjang atau hipotenusa atau sisi miring. Maka perbandingan sisi miring ini adalah 2A. Jadi 8 itu sama dengan 2A. Kita akan tentukan dulu A-nya itu berapa, gitu ya. Nah, sekarang kalau nanti A-nya udah ketemu, kita bisa gunakan untuk mencari sisi AC. Di mana sisi AC ini adalah sisi siku-siku panjang. Nah, ini bandingannya adalah A akar 3. Jadi kalau dari sini A-nya sudah ketemu, sudah kita dapatkan, maka dengan mudah kita tinggal menentukan panjang AC ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai A? Kita punya AB sama dengan 2A. Ya, 2A. Kemudian AB itu sendiri sama dengan 8. Nah, artinya 2A ini sama dengan 8. Nah, maka A-nya berapa? A-nya sama dengan 8 dibagi 2. Jadi A-nya berapa? 4. Nah, kalau A-nya sudah ketemu sama dengan 4, maka A akar
akar 3-nya adalah, kita tinggal tulis saja, panjang AC sama dengan A akar 3, A-nya diganti dengan berapa tadi? 4. Jadi AC sama dengan 4 akar 3. Ya, kalau A-nya sudah ketemu, kita tinggal menuliskan saja perbandingannya. Mudah ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa panjang AC sama dengan 4 akar 3. Nah, sekarang kita lanjut ke jawaban yang B. Ya. Siku-siku pendek, panjang BC atau siku-siku pendek. Maka ABC kita gambar dulu, di mana tadi AB atau sisi miring, hipotenusanya 8, kemudian BC-nya sisi yang pendek. Kita lihat, kita ingat lagi perbandingan sisi-sisi pada segitiga istimewa ya. AB ini adalah hipotenusa, maka AB sama dengan 2A. Ya. 2A sama dengan 8, tadi sudah diketemukan, A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang BC, kalau BC ini adalah panjang sisi siku-siku pendek, itu panjangnya A. Kita tinggal menentukan saja, pada jawaban sebelumnya kita sudah punya bahwa A sama dengan 4. Sehingga BC, itu karena BC itu perbandingan sama dengan A, maka A sama dengan 4. Jadi BC ini panjangnya 4. Atau separuhnya dari hipotenusa ya, karena hipotenusa itu 2A, sedangkan yang sisi siku-siku pendek ini A, maka kalau ini 8 ya ini berarti 4 separuhnya. Jadi panjang BC sama dengan 4 cm. Kita lanjutkan contoh kedua. Segitiga PQR adalah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 60 derajat. Dan panjang sisi siku-siku panjangnya adalah 6 cm. Tentukan panjang sisi hipotenusa. Tentukan panjang sisi siku-siku lainnya. Nah, kita gambar dulu. PQR. Salah satu sudutnya 60 derajat. Berarti kalau PQR-nya 60, berarti RPQ-nya 30. Dan panjang sisi siku-siku panjangnya itu 6 cm. Berarti ini 6 cm. Maka ditanyakan hipotenusa dan sisi siku-siku lainnya. Yuk, kita coba ya. Jadi diketahuinya yang ini. Sekarang kita lihat panjang hipotenusanya. Nanti kita hitung berapa, gitu ya. PQ-nya berapa ini? Hipotenusanya itu PQ. Ini panjangnya PQ-nya berapa? Di mana RPQ-nya adalah 30 derajat, PQR-nya adalah 60 derajat. Yang diketahui itu PR. PR itu sisi siku-siku panjang ya. Sisi siku-siku panjangnya 6. PR-nya 6. Padahal ini yang ditanyakan adalah PQ. Ya, atau sisi hipotenusa. Nah, sekarang kita tahu bahwa 6 ini adalah A akar 3. Sedangkan hipotenusa itu adalah 2A. Jadi tetap kita harus mencari A, tapi dari sini. Dari A akar 3 sama dengan 6. Kita coba hitung ya. A akar 3 itu sebagai PR. PR sama dengan A akar 3. Kita tulis dulu. Kemudian, A akar 3 ini berarti sama dengan 6. Ya, panjangnya 6. Maka kita bisa menentukan PR sama dengan A akar 3, di mana A akar 3 sama dengan 6. Nah, kita akan cari nilai A ini. Jadi, A sama dengan, ini ada angka 6, dibagi akar 3. Iya kan? Dibagi akar 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita punya cara bagaimana merasionalkan penyebut. Akar 3 ini dirasionalkan ya. Jadi kita kalikan dengan 1, tapi dengan bentuk akar 3 per akar 3. Ya, jadi akar 3 per akar 3 ini untuk merasionalkan akar 3 ini. Dan kenapa akar 3 dibagi akar 3? Supaya hasilnya 1. Jadi ini tidak berubah nilainya kalau dikalikan 1. Nah, jadi sekarang kita hitung dulu. 6 akar 3, ini atas kali atas, bawah kali bawah ya, per akar 9. Jadi 6 akar 3 per akar 9 berapa? Ayo, akar 9 berapa? Ayo. 3 ya, betul. Sehingga kita dapat sederhanakan 6 akar 3 dibagi 3. Kita apa? Iya, dibagi ya, 6 dibagi 3. Dapatnya berapa? 2. Jadi A adalah 2 akar 3.
Nah, sekarang tinggal menentukan berapa panjang hipotenusanya. Kalau tadi dikatakan panjang hipotenusa atau PQ-nya adalah 2A, nah 2A, maka kita tinggal kalikan sama dengan 2 kali 2 akar 3. Jadinya berapa? Iya, 4 akar 3. Jadi PQ-nya adalah 4 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke jawaban yang kedua, yang B ya. Berapakah panjang sisi siku-siku pendeknya? Nah, ini juga soalan yang tidak terlalu rumit karena kita sudah temukan nilai A-nya ya tadi ya. Nah, di sini ditanyakan RQ. Diketahuinya adalah PR ini, A akar 3. Karena RQ tadi berapa sih perbandingannya sisi pendeknya? A, iya betul A. Sehingga dari jawaban sebelumnya kita sudah tahu bahwa A-nya sama dengan 2 akar 3, maka QR sama dengan A. Berarti QR sama dengan 2 akar 3. Gitu ya. Jadi panjang QR sama dengan 2 akar 3 cm. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita telah membahas materi perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.